Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga salawat dan salam tak lupa senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang menjadi teladan utama dalam kehidupan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai beliau, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah SAW adalah uswah, panutan, teladan yang ditiru, bukan hanya dongeng yang diceritakan. Banyak di antara kita yang itu kan Rasulullah. Ini kata-kata yang tidak tepat, karena Allah Subhanahu wa taala mengirim Rasulullah SAW sebagai rasul tidak lain tujuannya adalah sebagai uswatun hasanah, teladan yang ditiru oleh kita semua. Kalau Allah menganggap bisa ditiru, kenapa kita menjadi lebih pintar daripada Allah dengan mengatakan Rasulullah tidak bisa ditiru? Memang kita tidak akan persis seperti beliau, tapi setidaknya kita jadikan beliau sebagai patokan untuk terus termotivasi menjadi lebih baik. Jemaah dirahmati Allah, kita bacakan hadis Umdatul Ahkam yang ke-22. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu maqal, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala wa tawaddaa wa masaha ala khuffaihi. Yang artinya dari Hudzaifah bin Yaman bahwasanya ia berkata, suatu hari aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau kencing, lalu setelah itu beliau berwudu dan mengusap di atas khufnya, tidak melepas khufnya untuk menyelesaikan wudunya. Beliau hanya mengusap khufnya sebagai ganti membasuh kedua kakinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa mengusap khuf itu masyru', disyariatkan. Ada contohnya, ada dalilnya, dan ia merupakan keringanan. Rasulullah SAW ketika itu kencing dengan menggunakan khuf. Beliau tidak melepaskan khufnya ketika beliau kencing. Mungkin bisa jadi ada sedikit sekali percikan-percikan, kan ketika beliau kencing dengan jongkok tentu percikannya tidak banyak. Berdiri sekalipun ketika kita sudah berusaha meminimalisir percikan, seandainya ada percikan yang kemudian menempel di atas khuf kita, maka tidak perlu kita mencuci khufnya, cukup diusap saja sekali di atas khufnya, itu sudah cukup, dan seorang bisa menunaikan sholat dalam kondisi yang demikian. Jamaah yang dirahmati Allah, mengusap khuf ini hanya berlaku pada hadas kecil saja, tidak berlaku pada hadas besar. Ketika dia berhadas besar, maka batallah mengusap khuf itu. Dia harus melepaskannya dan melakukan mandi janabah selama memungkinkan. Ketika berada di atas gunung ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut dan di sana sangat dingin, kalau kita mandi junub malah kita sakit, ya boleh saja kita bertayamum dalam kondisi seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan menarik. Bagaimana ketika kita sudah mencuci kaki kita yang kanan ketika wudhu, kemudian kita memakai sepatu yang kanan, lalu kita mencuci kaki kita yang kiri, lalu memakai sepatu kita yang kiri, bagaimana hukumnya? Padahal khuf itu berlaku ketika seorang sudah menyelesaikan wudhunya, sedangkan dia memakai sepatu kanannya dalam kondisi kaki kirinya belum tuntas dicucikan dengan wudhu. Apa yang harus dilakukan? Apakah melepas kedua-duanya? Tidak, jamaah, cukup kita selesaikan tadi memakai khuf yang kiri, kita lepas yang kanan, kita masukkan lagi. Kita memasukkan khuf kita yang kanan itu dalam kondisi kita sudah selesai berwudu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bisa diambil pelajarannya. Kalau jamaah ada yang bingung, silahkan japri saya, nanti kita akan diskusikan tentang masalah khuf ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.